Pada kembali di Pemimpin Rakyat, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian kunjungan kenegaraan di Eropa. Rangkaian kunjungan ini diharapkan bisa memperkuat kerjasama Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraan di Eropa dan tiba di Brussels, Belgia. Selama di Brussels, Prabowo akan menjalani sejumlah agenda penting untuk memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo tiba di Brussels, Belgia pada Sabtu sore waktu setempat. Prabowo disambut secara resmi oleh Director General for Asia and Oceania, François Delhaye. Prabowo juga turut disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Andri Hadi, serta Atase Pertahanan KBRI Den Haag, Kolonel Laut Rikrik Pramadisobana. Terima kasih sekali. Dari bandara, Presiden Prabowo menuju ke hotel tempatnya bermalam. Sambutan hangat dari para diaspora pun mengiringi kehadiran Prabowo di hotel. Selama di Belgia, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan penting dengan para pemimpin lembaga tinggi Uni Eropa. Seperti pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, serta bertemu dengan Raja Belgia Philip di Istana Laken. Kunjungan Bapak Presiden akan bertemu dengan Presiden Ursula von der Leyen dan juga Presiden daripada EU Council, plus berkunjung ke Raja. Ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian. Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di kantor Uni Eropa. Pertemuan ini menciptakan sejumlah kesepakatan, salah satunya terkait perdagangan. Bahkan, Presiden Prabowo menyebut Uni Eropa tetap berperan penting untuk Indonesia. And I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary. So this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. So this big and important political agreement on a free trade agreement with Indonesia. Sejumlah rangkaian pertemuan ini diharapkan bisa memperkuat kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa di tengah kebijakan tarif impor yang sangat tinggi, yakni 32% dari Amerika Serikat. Di Belgia, pemirsa, Presiden Prabowo bertemu dengan Raja Belgia, Raja Philip di Istana Laken, Brussels. Tiba di Istana Laken, Prabowo langsung disambut Raja Belgia, Raja Philip. Presiden Prabowo dan Raja Philip memasuki istana dan berhenti sejenak untuk berfoto. Keduanya lalu melangsungkan pertemuan empat mata di ruang pribadi Raja. Pertemuan keduanya membahas sejumlah isu, mulai dari penguatan hubungan bilateral kedua negara, serta isu-isu strategis yang jadi perhatian utama. Amerika Serikat menunda tarif impor 32% bagi Indonesia yang rencananya akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto datang ke Amerika Serikat melakukan negosiasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kabar terbaru dari negosiasi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Salah satunya adalah penundaan tarif impor 32% yang diberlakukan Amerika Serikat. Menurut Airlangga, saat ini Indonesia mendapat penundaan kebijakan hingga tak ada penambahan tarif sebesar 10% karena Indonesia bergabung dengan BRICS. Jadi pertama, tambahan itu tidak ada. Ya, yang kedua,
waktunya adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. Sebelumnya Presiden Trump melalui akun media sosialnya memposting surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto. Isinya AS mengenakan tarif impor tambahan sebesar 32% mulai Agustus 2025. Tak hanya itu, Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS. Indonesia sendiri saat ini tergabung dalam BRICS. Dengan keputusan Trump, Indonesia berpotensi terkena tarif impor sebesar 42%. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua Menteri Kabinet Merah Putih, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menpora Dito Aryo Tejo beradu kepiawaian olahraga pedal yang kini tengah trending. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Galuh Pandu dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Inilah aksi dari Caimin, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat beradu kepiawaian dalam olahraga pedal. Muhaimin Iskandar yang berpasangan dengan atlet pedal asal Spanyol, Paul Alsina dengan susah payah melawan Menpora Dito Aryo Tejo yang berduet dengan Eli Nogueras. Caimin pun mengaku kewalahan melakukan olahraga yang kini tengah trending tersebut. Sementara Menpora tampil lincah dengan handal memukul bola dari permainan yang berlangsung cukup menarik dan membuat para pemain tertawa bersama. Dari olahraga ini, Menpora buka suara mengenai fasilitas olahraga pedal yang kini sudah resmi masuk dalam objek pajak dengan tarif 10% dan menjadi kewenangan dari Pemda. Kamu namanya siapa? Kamu? Terima kasih ya.